Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Pendidik Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang integrasi nasional. Nah, integrasi nasional ini menjadi isu penting dalam pendidikan kewarganegaraan, khususnya pada bab tentang integrasi nasional sendiri. Tapi saya tidak akan berbicara tentang apa itu integrasi dan penjelasannya, tapi lebih kepada bagaimana respon saya sebagai dosen pendidikan kewarganegaraan dalam menanggapi berbagai hal yang berdampak pada disintegrasi nasional. Nah, integrasi nasional sendiri lawannya adalah disintegrasi. Kalau integrasi adalah penyatuan atau persatuan, maka disintegrasi adalah perpecahan atau yang berkaitan dengan itu seperti konflik. Nah, saya teringat tentang kata-kata dari Kiai Haji Hussein Muhammad bahwa konflik kemanusiaan itu terjadi karena satu manusia tidak bisa memahami manusia yang lainnya. Nah, terhadap hal itu, belakangan ini kita mengetahui bahwa setiap kelompok masyarakat yang merasa dirinya paling benar, ataupun individu sendiri yang merasa dirinya paling benar, sehingga menjustifikasi kelompok masyarakat yang lainnya atau individu yang lainnya, sehingga mengakibatkan konflik. Ini adalah benih-benih disintegrasi nasional. Dan terhadap hal itu, saya ingin membuat suatu analogi yang pernah saya sampaikan kepada mahasiswa saya ketika perkuliahan offline atau tatap muka. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang suka atau tidak suka, maka kita harus melihat dari perspektif yang netral, yang di tengah-tengah, yang ajeg. Kita ilustrasikan seperti seorang supir. Supir itu meskipun dia berada di salah satu pihak, katakanlah di kanan ya, tetapi dia melihat dalam perspektif yang jelas. Dia melihat ke depan, ke samping kanan, dan ke samping kiri. Bahkan dia juga melihat ke belakang, melihat ke cermin. Artinya ini bagus sebagai gambaran kita untuk melihat suatu masalah, bahwa segala sesuatunya harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, sudut pandang yang beragam, bukan hanya dari perspektif diri sendiri, kelompok sendiri, tetapi dari sesuatu yang lain. Baru kemudian kita menyimpulkan. Maka di situ ada kehati-hatian. Nah, seperti inilah harusnya kita menjadi seorang warga negara, menjadi seorang netizen, bahwa kita memang berpihak ke salah satu kelompok atau menjadi salah satu kelompok, atau secara individu kita memiliki pemahaman sendiri, tetapi kita tidak mengabaikan sisi lain daripada informasi atau kebenaran yang diklaim oleh pihak lain. Jangan sampai kita seperti penumpang. Kita lihat penumpang kalau kita di bus ya, di mobil kendaraan umum, itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, mereka itu kalau saya tanya misalkan, apakah perjalanan dari Bandung sampai ke Garut, katakanlah, yang sebelah kiri saya katakan pertanyaan seperti itu, yang sebelah kanan saya juga katakan pertanyaan demikian. Maka apakah jawabannya sama? Mungkin berbeda. Tergantung dari di mana ia duduk dan apakah dia memperhatikan sekitar atau hanya fokus pada sisi di mana dia duduk, atau dalam hal ini adalah berpihak. Nah, kalau orang yang sebelah kiri ini melihat bahwa pemandangan atau panorama selama perjalanan dari Bandung ke Garut ini melihat sesuatu pemukiman yang kotor, kumuh, tidak terurus, maka komentarnya adalah negatif. Tetapi sebelah kanan, ketika ditanya dan mereka melihat atau dia melihat pemandangan yang indah, pegunungan, asri, nyaman, maka dia akan mengatakan, saya menikmati pemandangan ini. Kemudian saya bertanya lagi kepada keduanya, apakah ada yang salah dari jawaban keduanya? Tentu keduanya tidak salah, karena mereka melihat dari perspektif mereka sendiri. Tetapi dari sisi kebenaran, maka kedua-duanya ini salah karena hanya melihat dari satu sudut pandang saja, yang melihat bahwa pemandangan di kanan itu pemandangan yang luar biasa, bagus, menarik, indah, elok gitu ya. Ini tidak melihat ke sisi kiri yang kumuh, sementara yang kumuh tidak melihat sisi kanan yang cantik, elok. Nah, ini masalah kita. Kita terlalu fokus pada sesuatu yang kita anggap benar, sehingga kita melupakan sisi yang lain, yang barangkali di situ adalah terdapat suatu hal yang lebih baik. Sehingga disinilah kita pentingnya untuk melihat segala sesuatu persoalan bangsa, melihat
segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah-masalah di masyarakat dari perspektif yang beragam. Nah, dari perspektif yang beragam, katakanlah kita melihat dari sisi A, dari sisi kiri, kita melihat dari sisi B, dari sisi kanan, maka kita bisa menyimpulkan apakah benar bahwa pemandangan dari Bandung sampai Garut itu bagus atau tidak. Sama dari persoalan-persoalan kebangsaan kita hari ini. Sama dengan persoalan-persoalan yang menyangkut sosial masyarakat kita hari ini. Soal agama kita hari ini. Soal sosial budaya kita hari ini. Ketika kita hanya fokus pada satu sudut pandang, maka kita akan mengabaikan sisi lain yang barangkali itu akan mengakibatkan kita mengalami kedangkalan dalam berpikir. Tetapi dengan luasnya berpikir, dengan luasnya sudut pandang, literatur yang semakin kita baca, maka kita akan menghasilkan suatu kesimpulan yang mendekati kebenaran. Minimalnya mendekati kebenaran, kalaupun kita tidak bisa sampai pada kebenaran. Tetapi orang yang mencari kebenaran, insya Allah akan menemukan jalannya. Sehingga saya berpesan bahwa terhadap sesuatu masalah yang terjadi di Indonesia hari ini, dan di lingkungan kalian hari ini, maka kalian harus menyikapi dari berbagai perspektif, berbagai kemungkinan dan berbagai sudut pandang sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh, bulat, dan benar-benar mendapatkan kebenaran. Minimalnya mendapatkan atau mendekati kesempurnaan. Oke, sekian video dari saya. Semoga kita dijauhkan dari masalah-masalah disintegrasi bangsa sehingga negara ini masih tetap kokoh ya dan utuh. Atau saya bisa mengambil contoh lain, analogi lain. Mengapa bangsa ini harus tetap utuh? Kalau kalian melihat ada kaca, kemudian saya melempar kaca itu dengan batu, ada bagian kaca yang pecah. Mungkin satu bagian yang runtuh ke bawah. Tetapi yang lainnya itu retak. Nah, retakan-retakan ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka dia pun akan pecah dan turun ke bawah. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan disintegrasi nasional yang bisa mengakibatkan lepasnya suatu wilayah di Indonesia, itu bisa berakibat pula lepasnya wilayah-wilayah lain di Indonesia. Maka yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keutuhan wilayah Indonesia dan Pancasila, maka itu harus tetap dijaga. Sebab kalau negara ini tidak berlandaskan Pancasila dan 5 sila di dalamnya, maka negara ini bisa dikatakan runtuh atau hancur. Sebab satu-satunya hal yang tidak bisa diubah dalam Undang-Undang Dasar adalah pembukaan, karena di dalamnya terdapat cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Salah satunya jelas tentu dengan tetap menjaga persatuan Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.